Calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi salah satu rumah perwakilan buruh yang berada di Perum Mustika, Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat, 17 November 2023. Ganjar pun disambut meriah oleh ratusan buruh yang sudah menantinya di sana. Ganjar juga berdiskusi dengan serikat buruh yang ada di Kabupaten Tangerang. Beragam hal disampaikan oleh para buruh seperti hak-hak pekerja, revisi Undang-Undang Omnibus Law hingga kepastian terkait dana pensiun. Sebagai Pak Capres dapat lebih melihat langsung bagaimana suasana kondisi rumah buruh. Kita pengalaman, jadi paham betul. Jadi monggo Pak Ganjar silakan Pak. Kenapa duluan? Buruh, khususnya yang ada di Kabupaten Tangerang dan yang mewakili juga dari seluruh Indonesia. Untuk saat ini yang kami sebenarnya telah berjuang berulang kali Pak. Sebenarnya sudah cukup bagus sih Bapak Yato. Jadi kira-kira hanya apa yang hilang? Terutama kira-kira kalau itu kita bernegosiasi kan apa yang kira-kira pesangon Pak. Pak Ganjar datang ke rumah salah satu anggota kami, tepatnya di Perum Mustika Tiga Raksa ini, dalam kapasitas Pak Ganjar sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 untuk mendengarkan keluh kesah para buruh. Persoalan-persoalan para buruh dalam berbagai macam aspeknya. Apakah itu yang berhubungan dengan masalah kesejahteraan, ataukah kemudian berhubungan dengan masalah perlindungan tenaga kerja, dan juga termasuk kepada hal yang berhubungan dengan masalah investasi. Respon Pak Ganjar sangat positif, dan tadi juga kami menyampaikan kepada Pak Ganjar agar Pak Ganjar mereview berbagai macam produk aturan pemerintah, apakah itu undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, ataukah itu peraturan menteri, yang kemudian nampak tidak menguntungkan para buruh, atau kemudian undang-undang itu secara substansif sangat merugikan para buruh. Dan Pak Ganjar akan sangat merespon dan kemudian akan mereviewnya manakala nanti kelak memang jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia itu tercapai. Harapan kami Pak Ganjar pertama tentu adalah harus menjadi Presiden Republik Indonesia dan Pak Mahfud sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang dapat memimpin dan membawa negara ini sebaik-baiknya dalam arti yang sangat luas. Masyarakat rakyat Indonesia benar-benar terbawa dengan aman, nyaman, dan sejahtera. Dan hal lain kami berharap Pak Ganjar dapat memberikan tauladan dalam proses demokrasi sehingga kemudian Pak Ganjar dapat terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 ini murni dengan keinginan rakyat. Sangat senang, tadi kami cukup santai dan berbicara dengan Pak Ganjar, dan Pak Ganjar pun juga cukup dapat menjadi pihak yang dapat mendengarkan secara baik gitu ya, mencermati masalahnya dengan baik dan mempunyai ketertarikan terhadap isu-isu masalah ketenagakerjaan secara umum. Ya. Langkah sederhana kami untuk kemudian memenangkan Pak Ganjar adalah pertama, saya punya anggota Serikat Pekerja seluruh Indonesia di Kabupaten Tangerang, itu adalah 75.000 anggota. Rata-rata mereka sudah bersuami, sudah beristri, dan rata-rata sudah punya anak, gitu kan, sampai 3 bahkan lebih. Dan selain itu mereka juga punya sanak kadang atau kerabat-kerabat, gitu kan, yang dapat kemudian kami mobilisasi untuk kemudian semuanya dapat mendukung dan mencoblos Pak Ganjar. Kemudian di Tangerang Selatan saya juga punya ribuan anggota para buruh. Begitu juga dengan beberapa daerah lain di wilayah Provinsi Banten, Serang, Kota Serang, Cilegon, kemudian Lebak, bahkan sampai ke Pandeglang. Mengajak teman-teman semua, jadi kami akan bergerak secara masif gitu ya, mulai dari bawah sampai terus ke sekeliling kami, ya dalam lingkaran keluarga buruh, semuanya buruh, untuk kemudian mendukung dan memilih Pak Ganjar. Terkait dengan hak buruh. Hak buruh ini terutama ketika mereka harus mendapatkan pemutusan hubungan kerja, maka aspirasinya adalah mengembalikan pada aturan semula. Yang kedua, ketika sudah di PHK, mereka punya hak bekerja. Pak Ganjar siapa yang mendampingi kami? Ya pemerintah menurut saya. Ketiga juga, bagaimana mereka bisa mendapatkan banyak insentif. Umpama, nasib kami masa depan bagaimana? Oh ini seperti pengelolaan keuangan kawan-kawan buruh, umpama mereka sudah mendekati pensiun seperti taspen, seperti jaminan tenaga kerja, seperti BPJS Naker itu yang kemudian secara manajerialnya ini bisa dipakai untuk masa tuanya. Jadi sebenarnya kecemasan dan kekhawatiran inilah yang mereka ingin sampaikan. Mereka berharap betul
adanya peran pemerintah untuk bisa menaungi mereka. Maka tadi saya usulkan, mumpung masih ada kesempatan, para buruh pendukung Ganjar Mahfud, saya sampaikan, inilah kesempatan hari ini merumuskan formulasinya. Maka saya titipkan pada mereka, yuk rumuskan yuk, mana regulasi yang menurut Anda nggak pas, bagaimana konsepsi perubahannya, kapan kira-kira kita harus mengeksekusi itu, sehingga betul-betul bisa terjadwal. Dan ini harus dikomunikasikan juga dengan pengusaha, sehingga berbicaranya adalah dua pihak. Karena kalau kita juga memperhatikan buruh, otomatis juga harus memperhatikan pengusaha. Sehingga bisa bertemu titik itu, dan kita bisa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal lainnya. Umpama perubahan dunia, kondisi ekonomi, dan sebagainya, sehingga mereka bisa merumuskan satu kesepakatan yang paling sesuai. Ya, oke. Pak Ganjar, tapi kondisinya saat ini banyak perusahaan yang pindah dari Tangerang, Pak. Saya mau ahli, dilatih. Saya mau kinerja bagus, harus dilatih. Ini gambar saya bukan orang lain. Artinya apa? Saya itu dibantu dengan tim organisasi buruh. Kami pendukung Ganjar Mahfud, kami akan siapkan konsepnya, dan kami akan bandingkan dengan banyak negara, kami bandingkan dengan banyak rejim penguasa, kami bandingkan dengan rejim undang-undang yang pernah berlaku, dan ini pilihan yang global. Hari ini saya menyampaikan terima kasih karena teman-teman buruh tadi diskusi dengan saya dan mendemonstrasikan apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi perasaan, dan tadi disampaikan dengan sangat jelas sekali.